Kepada para pemirsa yang saya hormati, perjalanan saya kali ini akan menuju ke Pura Puncak Manik yang terletak di Banjar Tegalinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar. Yang mana pura ini letaknya berdekatan dengan Pura Durga Putri yang masuk pada Desa Buruan. Namun jika melihat dari Pura Puncak Manik ini, maka akan melihat hutan yang ada di sebelah timur dari Pura Durga Putri yang letaknya sangat dekat namun dipisahkan oleh pemukiman penduduk. Namun mengenai sejarah dari Pura Puncak Manik ini sudah saya cari di Google, namun sangat sedikit yang membicarakan tentang keberadaan serta sejarah dari Pura Puncak Manik. Saat ini saya sudah berada di bagian Jabayan yang merupakan areal parkir dari Pura Puncak Manik Tegalinggah. Terlihat di sini ada beberapa bangunan di bagian parkir yang berupa wantilan yang terletak di sebelah kanan pura, dan ada balik kukul terlihat dari jauh, serta di sini ada semacam bentuk aling-aling yang berisikan tulisan mengenai keadaan atau informasi tentang Pura Puncak Manik. Untuk mencapai bagian Nistaning Mandala dari Pura Puncak Manik harus menaiki beberapa anak tangga dan akan melihat keadaan sekeliling dari anak tangga ini. Dan itu adalah hutan yang ada di Pura Durga Putri yang letaknya tidaklah begitu jauh, dan di sekitar pura masih berupa amparan persawahan. Dan akan saya lanjutkan melewati Candi Bentar yang ada di sini, yang mana di depan Candi Bentar terdapat dataran yang bisa dikatakan sebagai bagian Nistaning Mandala dari pura. Di depan Candi Bentar terdapat patung sebelah kiri dan kanan sebagai patung penjaga yang berupa raksasa yang memegang gada. Dan ini adalah balik kukul yang terletak pada bagian Madianing Mandala Pura. Terlihat patung raksasa yang memegang gada. Dan kebetulan pintu tidak dalam keadaan terkunci sehingga saya bisa memasuki bagian Madianing Mandala. Om Swastiastu. Di bagian Madianing Mandala ini terdapat beberapa bangunan yang merupakan bangunan pendukung dan penunjang kegiatan upacara yang dilaksanakan di Pura Puncak Manik, serta terdapat pohon besar yang tumbuh di bagian Madianing Mandala yang memberikan suasana tenang, sejuk, dan segar, serta membuat teduh bagian bawah dari pohon tersebut. Dan ini adalah merupakan Kuri Agung yang akan menuju ke bagian utama Ning Mandala Pura. Dan di depan Kuri Agung terdapat pelinggih pengapit di sebelah kiri dan kanan, serta terdapat patung di depan dari Kuri Agung juga terletak di sebelah kiri dan kanan. Dan tangga naik menuju Kuri Agung terdapat patung naga yang berada di sebelah kiri dan kanan dari anak tangga. Beginilah keadaan Kuri Agung di Pura Puncak Manik. Dan akan saya lanjutkan menuju ke bagian utama Ning Mandala dengan melalui pintu yang berupa Candi Bentar yang berada di sebelah kanan dari Kuri Agung. Dan kebetulan tidak terkunci Om Swastiastu, saya sudah memasuki bagian utama Ning Mandala dari Pura Puncak Manik.
Dan beginilah keadaan Plinggih di bagian utama Ning Mandala Pura, yang mana pelemahan atau dataran di bagian utama Ning Mandala Pura juga memiliki perbedaan ketinggian. Sebagian Plinggih berada di dataran rendah dan beberapa Plinggih berada di bagian dataran yang lebih tinggi. Dan ini adalah Plinggih-Plinggih yang ada di sini, yang diletakkan pada dataran yang lebih rendah. Dan di belakang terlihat sebuah pohon yang cukup besar. Dan ini adalah Plinggih-Plinggih yang letaknya pada dataran yang lebih tinggi. Dan saya akan mencoba mendekati Plinggih yang ada di sini agar bisa mengetahui nama Plinggih serta beliau yang disantanakan di sini. Terdapat sebuah Plinggih gedong sebagai linggih Ida Betara Ratu Puncak, dan ini adalah Plinggih Ida Ratu Ngurah yang merupakan pengabih dari Ida Betara Ratu Puncak. Di bagian Plinggih terdapat naga, patung naga yang ada di sisi kanan dan kiri tangga naik menuju ke Plinggih gedong, yang mana Plinggih Ratu Puncak adalah merupakan Plinggih utama mensentanakan beliau yang bersentana di tempat ini. Dan ini ada sebuah pohon, di bawahnya terdapat ornamen dan patung-patung. Kemungkinan ini adalah merupakan ornamen ataupun patung-patung dari Plinggih-Plinggih terdahulu ketika mengalami perbaikan atau pemugaran. Patung-patung lama tetap diletakkan dan disimpan di sini, dan ini adalah Kuri Agung yang terlihat dari dalam, dan juga terdapat balai pengaruman. Dan ini adalah patung yang berada di bawah pohon. Yang merupakan patung-patung yang terdahulu ketika bangunan belum diperbaiki. Menurut berita Balikom, berita Bali Kom Gianyar, dan di sana dinyatakan menurut lontar Pura Puncak Manik juga salah satu tempat beryoga Ida Betara Sakti Lor yang merupakan Bagawante dan berkaitan dengan Pura Durga Kutri dan Puncak Bitra. Pura Durga Kutri sebagai rajanya dan Pura Puncak Manik adalah Bagawanta atau pendeta, dan Puncak Bitra merupakan bala atau masyarakatnya, yang mana bisa dikatakan bahwa beliau yang bersentana di Pura Puncak Manik ini adalah sebagai Bagawanta atau pendeta dari beliau yang bersentana di Pura Durga Kutri. Di Plinggih ini banyak terdapat lebah madu yang berterbangan karena membuat rumah di sini. Dan ini adalah bagian belakang dari Plinggih. Dan terdapat juga bangunan penunjang yang dipergunakan ketika ada upacara, dan saya akan menuju ke dataran yang lebih tinggi. Ini adalah bagian belakang dari Plinggih Ida Betara Puncak, dan di sini terdapat sebuah Plinggih yang merupakan Plinggih pengasti Ida Betara Segara yang terletak di belakang dari Plinggih Ida Betara Puncak, yang mana Plinggih Ida Betara Segara adalah merupakan penghayatan menuju ke laut. Dan saya akan lanjutkan kembali melihat keadaan Plinggih-Plinggih, namun saat ini sudah mulai turun hujan gerimis. Ini adalah bagian sisi dari pura, yang mana pura masih dikelilingi oleh sebuah hutan kecil yang banyak sekali terdapat pohon-pohon, dan juga terdapat pohon yang cukup besar, yang mana di bagian sisi dari pura ini merupakan tanah yang menurun karena pura memang terletak pada bagian
yang paling tinggi di kawasan ini, dan hujan turun semakin deras, semoga tidak berlanjut. Dan saya akan kembali ke bagian depan. Ini adalah bagian belakang dari pelinggih. Ini adalah merupakan pelinggih panggungan, dan ini bagian sisi lain dari pura yang merupakan lokasi atau daerah perumahan. Dan ini adalah ukiran-ukiran dari pelinggih yang ada di sini yang terlihat sangat indah, yang mana ukiran-ukiran di sini menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan dari ornamen, yang mana bagian bawah memiliki tingkat yang lebih rendah dan semakin ke atas akan menunjukkan tingkatan yang lebih tinggi. Begitu juga pada bagian anak tangga yang ada di pelinggih ini juga berisikan ukiran-ukiran yang sangat indah. Ketika saya datang, pura dalam keadaan sepi, tidak ada pemedak dan tidak ada seorang pun yang berada di dalam pura. Adapun piodalan atau puja wali di pura ini jatuh pada Somo Pahing Buku Kelau setiap 6 bulan sekali pada kalender Bali. Dan ini adalah pelinggih Ratu Ngurah, dan ini adalah batang dari sebuah pohon yang sudah mati, sepertinya memang sengaja dibiarkan. Dan ini panggungan dari pelinggih Hida Betara Puncak. Dan setelah melakukan persembahyangan tadi, saya akan memohon pamit meninggalkan pura Puncak Manik, kembali menuju ke bagian Madianing Mandala dari pura. Beginilah keadaan sekeliling pura jika dilihat dari bagian Madianing Mandala. Ini adalah pohon-pohon yang ada, dan di bagian kanan pura ada jalan setapak. Dan ini adalah wantilan yang ada di bagian parkiran pura atau di Jabayan pura. Dan ini adalah Kuri Agung yang ada di bagian Madia yang menghubungkan Madianing Mandala Pura dengan Utamaning Mandala Pura. Dan ini adalah pelinggih panggungan yang ada di bagian Madianing Mandala dan sebuah candi bentar yang akan menuju ke bagian Jabayan, yaitu Nistaning Mandala, dan bagian parkir dari pura Puncak Manik. Inilah keadaan bagian Madianing Mandala Pura yang terlihat cukup indah dengan hiasan pohon-pohon besar yang ada di bagian ini. Saat ini saya sudah berada di depan dari Candi Bentar untuk menuju ke area parkir, tempat di mana tadi saya meletakkan sepeda motor. Beginilah keadaan dari pura Puncak Manik, dan video akan saya akhiri. Dan jika ada salah, saya memohon maaf, serta tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak.